SMP 29 berprestasi, menginspirasi. Yes, yes, yes. Ilmunya juga agak kurang. Kesempatan ini perlu Bapak Ibu gunakan untuk ya sama-sama bersinergi gitu kan. Karena kata sinergi itu kan sebenarnya menggabungkan dua kekuatan menjadi satu untuk menghasilkan sebuah kekuatan yang lebih besar. Kalau kita gambarkan sebuah sapu lidi, maka tadi menurut pandangan Pak Malik, kita itu masih terserak. Ya, artinya sapu lidi yang masih terpisah, belum dikumpulkan, sehingga tidak memiliki. Sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab atau tanggapan serta masukan-masukan tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh narasumber, yaitu tentang administrasi dan pelayanan sekolah, KOSP, evaluasi pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra, serta P5. Baiklah, saya akan berpantun terlebih dahulu. SMP Negeri 29 Jakarta. Cakep. Di Kebayoran Baru, lokasinya. Jangan ragu sekolah di sana. Kepala sekolah dan gurunya keren luar biasa. Satu pantun lagi. Burung perit kejepit meja. Sayapnya melayang-layang. Hatinya jadi kebanyakan kerja. Yuk kita jalan-jalan. Minta penghargaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diawali dengan pantun yang disampaikan oleh Ibu Hajah Mariati ya. Mungkin untuk mengawali tadi paparan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kalau kita melihat temanya bersinergi meningkatkan mutu layanan pendidikan, ini secara tidak sadar bahwa kita akui kita itu belum maksimal gitu. Sehingga kita perlu ada di taraf untuk meningkatkan ya. Tadi sudah dijelaskan ada 6 tupoksi guru ya. Ya, kalau saya tadi nawar 3 Pak Dedi gimana ya? Ya 3 aja udah susah. Terima kasih Pak Mas Tuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya minder nih gini ngomong gini karena memang belum apa-apa yang saya lakukan gitu. Cuman memang karena saya pelajaran IPS ya Bapak Ibu ya, stigmanya IPS itu adalah hafalan. Kalau di SMA apalagi udah pasti tuh di bawahnya anak IPA gitu ya. Kenapa saya saya pengen coba itu di dalam hati saya sendiri bahwa IPS itu bukan hafalan, IPS itu adalah realita gitu. Kamu jalan dari rumah ke sekolah itu udah pelajaran IPS itu kamu jalanin setiap hari gitu. Nah itu yang saya pegang. Terus berikutnya memang ada beberapa yang harus ceramah otomatis, materi beberapa sejarah itu justru memang harus ada ceramahnya. Dan menurut saya kalau mau inovasi justru tidak perlu bergantung sama teknologi juga gitu. Jadi teknologi itu artinya bukan artinya pakai aplikasi, bukan artinya pakai proyektor, bukan. Teknologi itu adalah kalau saya sih ya alat aja, alat yang membantu kita supaya mempermudah belajar aja. Kalau kita ingin merefleksikan kurikulum 2013 yang lalu, ya mungkin teman-teman juga sudah termasuk semuanya bahwa dapat perbedaan-perbedaan dengan yang kurikulum yang sekarang. Yang tentunya dengan adanya ulasan dari penggunaan teknologi, IT terutama, itu pada kurikulum 2013 memang kurang begitu dimanfaatkan, ya. Nah, tapi sekarang ini kita lihat kurikulum yang merdeka sudah lebih banyak digunakan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sedikit refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai
dimulai dari adanya mindset yang dibenturkan saat ini bahwa adanya perpindahan antara satu kurikulum ke kurikulum lain. Itu yang pertama. Kebetulan malam baru selesai saya dan punya kesempatan saya diskusi dengan Pak Indra Kristiadi yang kebetulan untuk pemerintahan saat ini dia dianggap orang yang total karena mengkritik DPR di bidang pendidikan. Artinya saya pribadi memandang yang kita omongin saat ini adalah sesuatu yang bohong. Saya, bukan pemerintah saya. Kenapa saya bilang bohong? Setelah diteliti, ternyata hanya kulitnya saja, Bapak Ibu. P5 dasarnya co-curricular. Interkurikuler diperkuat oleh co-curricular, tapi tidak diakui sebagai co-curricular, malah dibuat untuk pembentukan karakter. Nah, kalau saya diminta pendapat ke depan 29 seperti apa? Ke depan 29 tidak lagi terikat dengan teorial yang ada di tataran teoritis, karena tadi Pak Malik memulai dengan out of the box. Teman-teman silahkan berkreasi. Pak mungkin tadi bercerita seperti main Doraemon tadi, mapping. Kemudian Pak Is, saya sudah ajak. Kalau sebelumnya Kemendikbud menyewa untuk mendapatkan data siswa kebugarannya berapa sih Indonesia, itu kan selalu di bawah kita harus ngeluarin miliaran rupiah. Alhamdulillah sekarang sudah dibuat tes hasil karya anak bangsa yang insya Allah bulan Juni nanti dipaparkan dan akan dicoba sehingga kita tidak lagi bayar. Kita punya sendiri, websitenya ada, dan salah satu yang bikin saya suka adalah salah satu tim uji cobanya adalah siswa 29. Yang ketiga, bagaimana ke depan Bapak Ibu merencanakan sendiri, melaksanakan dengan ide, gaya, teknik, referensi sendiri. Tidak lagi dipaksa untuk menggunakan buku A, B, C, tidak. Tapi yang ditentukan pemerintah hanya capaian pembelajarannya saja. Bagaimana mencapainya? Silakan. Kalau saya ngomong silakan bukan berarti tanpa aturan, bukan. Tapi ketika Bapak Ibu guru merencanakan, tentu dia punya aturan main, batas, dan instrumen yang harus digunakan, gitu ya. Juga yang terakhir, saya ngajarin si A di karakteristik fase D, karakteristiknya seperti apa, berarti referensinya mana? Kalau saya lihat Pak Is selalu ngajarin anak tangkis, pukulannya backhand, tapi ketika saya tanya itu dipakai koknya kok apa? Yang dia punya, benar. Yang benar adalah kok yang dia punya, bukan yang dipaksa beli mereka. Dia pakai raket apa? Kata Pak Is, raket sekolah sebagian, raket sebagian punya anak. Itu benar. Karena bukan tekniknya yang mau diambil, tapi kualitas kebugaran. Itu contoh. Kemudian salah satu contoh saya pernah ajak Pak Arif berani dia bantu saya gabungan dengan Bu Yuli menciptakan suatu alat sederhana untuk mengukur aktivitas anak selama 30 menit. Pak Arif mau nolong tapi belum nyampe, belum nyampe Pak untuk dapat mengukur poinnya. Padahal pada saat saya menawarkan itu, Pak Malik, saya ditawarin anggaran 150 juta dengan syarat yang paling mudah, yang bikin guru. Jadi yang saya tawarin pertama teman-teman di 29 nggak sanggup, saya kasih ke sekolah Rawamangun, itu satu. Yang kedua, saya pernah ditawarkan karena hubungan dengan SDM dan guru, saya ditawarkan untuk membuat satu penelitian kecil dengan anggaran 175 juta. Saya telepon Mubun sanggup nggak? Mubun kolaborasi 2-3 orang mencari data perilaku anak yang nanti diteliti. Mubun juga nggak berani.
Setelah saya tawarkan tidak berani, ya saya kasih yang lain. Jadi intinya teman-teman semua, kalau bicara potensi dihubungkan dengan kurikulum yang ada adalah sangat fleksibel. Kita bisa mencapainya dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, kolaborasi dengan siapapun, dengan instansi manapun, sepanjang apa yang kita buat memang goalnya nyata, goalnya jelas. Jadi tidak ada ketakutan harus pakai laptop, harus pakai tetek bengek, itu tidak. Silakan gunakan yang Anda kuasai, yang Anda bisa, sepanjang itu satu sama lain saling terkait dan sering bisa menjadi media untuk pencapaian tujuan nanti. Ini yang Pak maksudnya. Terima kasih Bapak Mas Diki. Mengenai kebersihan selama ini, ya alhamdulillah kita sudah bersinergi Pak. Guru dengan murid, murid dengan caraka, dan caraka dengan Bapak Ibu guru. Namun perlu ditingkatkan kembali, memang pada saat-saat jam krusial itu tentunya jam istirahat. Karena pada jam istirahat anak itu nggak semuanya turun ke kantin. Ada yang di dalam kelas, ada yang di selasar, ada yang sering di sebar-sebar itu makanan di selasar itu Pak. Dia beli di luar, beli nasi uduk, kadang di depan kamar mandi pun disebar. Setelah mereka makan disebar di depan itu. Itu yang sering saya temukan. Bagaimana solusinya untuk mensikapi semua itu? Terima kasih. Tentunya ya dengan tiket kita juga. Terima kasih. Kemudian di sana kita saling melihat. Jadi makanan yang dari kantin tidak usah bawa ke atas, kita makanlah di situ. Bapak kepala sekolah juga pernah melihat dan menyapa mereka yang makan di situ. Yang di atas kalau mau ke bawah boleh. Jadi sarannya yaitu jangan makan di kelas. Tidak mau makan di kelas, yang dari kantin, ayo kita makan di situ. Kita tiap hari dari pagi sampai jam 9:30, apa nggak pernah gitu kalian di kelas terus. Jadi kita bersosialisasi dengan teman-teman dari kelas lain, dengan kakak-kakak kelas lain di kantin. Saatnya kita bertukar cerita, berapa gitu. Jadi tidak di kelas. Satu yang harus kita ingat adalah rasa peduli kita terhadap sekolah ini. Artinya ketika di situ ada anak yang membuang sampah, setidaknya minimal kita memberikan contoh. Yang pasti kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sekolah kita bukan tempat sampah. Yang kedua, mungkin nanti di kesiswaan ada program namanya Sate Sasa. 1 meter sampah ambil. Ya nanti mungkin setiap pagi anak-anak kita briefing mengenai pengolahan sampah ini. Selalu mereka bisa pegang HP kan? Pas teng langsung bawa keluar, langsung main game. Udah, pikiran mereka pas di situ. Sehingga nanti saya minta tolong tim principal juga buat aturan penggunaan HP itu, tolong dibuat. Jadi nggak sembarangan pagi-pagi ada tidur di bawah kolong termotor. Saya ngapain tadi dulu? Di bawah kolong ini, kata tidur juga kepalanya dipatahkan. Ini ada macam-macam deh. Ini kenapa? Kita jangan orang apa tidur itu. Saya temukan di sana di belakang pojok. Ngapain sih nak? Apa lagi baca? Kok baca begitu amat gitu loh? Gayanya luar biasa. Gitu. Sudah bagus, hanya tinggal pola saja atau main-main, kemudian setelah diulangi Allah itu Allah berapa? Nah konteksnya dengan kita jadi salah. Oh iya. Konteksnya tadi tak berusia memang. 82 anggap yang terakhir itu selebrasi. Udah main Asia dia kita seberenang. Oh ini namanya bimba bebas ya? Iya, ada tanda tangan. Bimba bebas.
Ya, jadi untuk membuat menyadarkan anak supaya tidak mungkin juga kalau di kelas itu jadi pengennya tuh kayak gimana ya, jadi bisa aplikasi menghendaki fleksibilitas waktu dan kemudahan pengelolaan nilai. Jadi pakai satu bentuk, satu aplik, kira-kira pengetahuan tujuan pembelajarannya nggak mungkin semua. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti'ahu yughfi mazidah ya rabbana lakal di dalam file kepegawaian mulai dari data kependudukan untuk update data ataupun Bapak Ibu meminta untuk diusulkan tunjangan anak, untuk diusulkan kenaikan pangkatnya serta yang lain-lainnya. Nah, itu kan harus misalnya di WC ya Pak ya, di WC itu ada keran misalnya patah, kadang kebingungan dari mana kita kemana kita meminta. Memang kalau dulu memang udah ada baknya, katakan misalnya ke Ibu Koko atau ada ke Kepala TU kita laporan. Nah terus ada lagi Pak, anak-anak kalau di WC kalau kencing itu kencingnya 1 orang, datangnya 7 orang, masuknya 7 orang. Dia tutup pintu, saya nggak bisa ngomong Pak, ngapain dan jam nggak boleh galak-galak. Justru saya kalau cara mengusirnya, ini mau dibersihin, tolong keluar ya. Itu di dalam Pak, pada jongkok di atas wastafel, pada jongkok ya, nggak tahu dia main apa, nggak tahu main gimana Pak.